Ada sebuah kisah nyata. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kecil yang bernama Kotia. Kotia berumur 2,5 tahun. Dia lagi senang-senangnya menggambar. Dia melihat kertas putih dan melihat pulpen. Kemudian dia coret. Seret, seret, seret. Wow. Kemudian semua benda putih yang ada di rumahnya, Kotia coret. Kemudian suatu waktu dia pergi ke garasi mobil ayahnya. Dan dilihatlah ada paku di bawah mobil ayahnya. Kemudian dia nengok ke atas. Mobil ayahnya berwarna putih. Kemudian muncullah kreativitasnya untuk mencoret semua benda yang berwarna putih. Mulailah dia mencoret mobil ayahnya. Sampai semua sisi mobil ayahnya dicoret. Mulai dari belakang, depan, samping, kiri, kanan. Semua dicoret oleh Kotia. Sampai suatu ketika ayahnya pulang dari kantor. Dan disambutlah oleh Kotia. Ayah, lihat gambar Kotia, bagus kan? Kemudian ayahnya melihat mobilnya. Ayahnya marah dengan perasaan marah. Kemudian diambillah mistar besi yang sayangnya Surakarta. Dan dipukullah ke telapak tangan Kotia. Kamu memang anak nakal, kamu memang anak nakal. Kenapa kamu coret mobil ayah? Kenapa kamu coret mobil ayah? Kamu tidak tahu betapa susahnya ayah mencari uang untuk mendapatkan mobil itu. Kemudian dipukul lagi dan dipukul lagi. Sampai telapak tangan Kotia berdarah. Setelah itu, tidak ada lagi yang tersisa. Hanya tangisan Kotia saja. Hari pertama, Kotia masih menangis. Hari kedua, Kotia pun masih menangis. Hari ketiga, Kotia juga masih menangis. Hari keempat, kedua orang tua Kotia harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Maka ditinggalkanlah Kotia bersama dengan pengasuhnya. Keesokan harinya, Kotia demam tinggi. Kemudian diberilah obat penurun panas, tetapi panasnya juga tidak kunjung reda. Hari berganti hari, panasnya juga tidak turun. Kemudian dengan terpaksa kedua orang tua Kotia kembali dan melihatlah kondisi anaknya. Kedua telapak tangan Kotia sampai ke lengannya itu sudah membiru dan bernanah. Kemudian tergesa-gesa kedua orang tua Kotia ke UGD. Sampai di UGD, dia disodorkan kertas putih untuk persetujuan mengamputasi kedua tangan Kotia oleh dokter. Kedua orang tuanya shock. Kedua orang tuanya bingung. Lalu dia berkata kepada dokter, "Dok, tidak adakah jalan lain selain mengamputasi tangan anak saya?" "Tidak ada, Pak. Hanya ini cara untuk menyelamatkan nyawa Kotia." Lalu ibunya yang ada di belakang ayahnya gemetar dan menangis. "Kenapa kamu pukul Kotia? Kenapa kamu pukul Kotia? Dia anak kita. Kenapa kamu pukul Kotia?" Dengan gemetar, ayah Kotia menyetujui dan menandatangani surat persetujuan amputasi anaknya. Kemudian dibawalah Kotia ke ruang operasi untuk diamputasi kedua tangannya. Setelah diamputasi tangannya, setelah semua proses selesai, maka Kotia dibawalah ke ruang perawatan, didampingi oleh ayah dan ibunya. Beberapa saat kemudian, Kotia tersadar dan melihat tangannya sudah tidak ada, hanya tergantikan oleh perban putih. Lalu dengan lirih Kotia berkata, "Ayah, mana tangan Kotia? Ayah, Kotia janji, Kotia tidak akan nakal lagi. Tapi ayah, tolong bilang sama dokter, ayah, kembalikan tangan Kotia. Kotia tidak akan mencoret-coret mobil ayah lagi. Kotia janji tidak akan nakal lagi. Bagaimana caranya Kotia makan tanpa kedua tangan Kotia? Bagaimana caranya Kotia bermain tanpa kedua tangan Kotia? Ayah, aku malu sama teman-temanku, ayah. Kembalikan tangan Kotia, ayah." Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Nasi sudah jadi bubur. Siapa kira-kira yang telah mengamputasi tangan Kotia? Bukan dokter bedah, bukan pisau bedah,
Tetapi pikiran-pikiran ayahnya sendiri yang telah mengamputasi nasib terbaik Kotia. Maka kisah ini bukan kisah Kotia saja. Kisah ini bukan kisah ayah Kotia saja. Tapi ini kisah adalah kisah kita semuanya. Ketika kita dengan seenaknya mengamputasi semua nasib-nasib terbaik yang telah Allah berikan kepada kita dengan pikiran-pikiran yang tidak positif. Ketika ada sesuatu, kita marah. Kemudian kita gelap mata. Kita tidak pakai kepala dingin untuk menyelesaikan suatu persoalan. Kemudian kita berpikir, ya Allah, kenapa Engkau menghadirkan ke kehidupanku ini? Ya Allah, kenapa Engkau berikan nasib tidak baik kepadaku, ya Allah? Kemudian kita sibuk mengamputasi semua nasib terbaik yang padahal itu terbaik dari Allah. Kita sibuk mengamputasi dengan pikiran-pikiran yang tidak positif. Allah sudah memberikan hidup yang indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah ciptakan manusia sesempurna bentuk untuk bahagia, untuk bersenang-senang, untuk menikmati semua yang ada. Kita lebih hebat dari semua ciptaan Allah. Bisakah Anda bayangkan ketika ayah Kotia pulang, tapi pulangnya bukan dari kantor, tetapi pulang dari mengikuti seminar magnet rezeki. Lalu disambut oleh Kotia. Ayah, lihat gambar Kotia, bagus kan? Kemudian ayahnya, wow, keren. Tapi lain kali nak, jangan di mobil ayah ya, melukisnya dan menggambarnya. Nanti ayah belikan buku gambar. Mana? Ayo kita main bersama, kita menggambar bersama. Ayah, cinta Kotia. Bagaimana, bagus nak? Wah, bagus ayah. Kemudian setelah bermain dengan Kotia, maka masuklah ayahnya ke rumah mengambil handphonenya. Kemudian menelpon bengkel. Halo, bengkel? Oh iya, ini mobil anak saya dicoret-coret. Oh iya, iya ya, besok saya bawa. Selesai. Pertanyaan saya, selamatkah tangan Kotia? Selamatkah mobil ayahnya? Semua selamat. Jadi, untuk mengubah nasib semudah mengucap, wow, keren. Maka inilah kisah Kotia. Semoga kita bisa mendapat pelajaran dan hikmah dari kisah Kotia ini. Marilah kita terus untuk berpikir positif.